yaitu kita mengerti dan melakukan. Ada 5 modal kita di tahun ini untuk kita sehat, untuk tetap kita kuat, untuk kita menggapai apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan sudah siapkan segala sesuatu untuk hidup yang saleh di tahun ini. Amin. Ada orang-orang yang saleh di tempat ini, kitalah orangnya. Katakan bersama-sama, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya adalah orang-orang yang saleh. Saya adalah orang-orang yang Bapak dan Ibu, biarlah 5 modal utama ini kita kerjakan pada awal tahun ini. Dan saya sungguh sangat percaya kita akan bahas satu persatu, yaitu doa dan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, doa dan firman Tuhan. doa dan firman Tuhan. Dan di dalam bahasa sehari-hari dikatakanlah ini waktu kita beli mobil, nantinya mobil kita yang mau datang, rumah kita yang mau kita bangun, usaha kita, bahkan kereta yang baru, perjalanan yang baru. Sebelum kita memilikinya, diberikanlah namanya DP. Berapa DP-nya itu tergantung persetujuan antara saya dan pihak yang akan kita beli. Begitu juga dengan kita, kiranya DP yang kita terima, yang akan kita berikan dalam kehidupan kita adalah doa dan firman. Doa dan firman akan mengubahkan hidup kita menjadi saleh. Di Berea, dan saya bahasakan seperti ini kira-kira. Orang-orang di Silandit lebih baik hatinya daripada orang-orang yang di mana itu. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Katakan bersama-sama, menerima firman dengan kerelaan hati. Menerima firman dan kerelaan hati. Dan setiap hari, katakan setiap hari. Setiap hari Saya menyelidiki Alkitab. saya menyelidiki Alkitab Untuk mengetahui apakah benar demikian. apakah benar demikian. Hidup yang diubahkan adalah dengan DP. DP kita di tahun ini doa dan firman. Kalau di dalam ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dia berkata, no breakfast, no Bible. Tidak sarapan pagi sebelum baca Alkitab. Saya sungguh sangat percaya, biarlah kita cinta akan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, masalah di rumah tangga yang paling besar bukan kekurangan uang. Katakan kiri kanannya. Ibu-ibu, katakan. Suamiku, di rumah tangga kita bukan kekurangan uang jadi masalah. Nanti kita doakan juga uangnya berlimpah. Amin. Oke. Suami-suami juga jangan menjadi, dan kenapa suami-suami, tapi kalau di sini saya percaya suami dan istri selalu bergandengan tangan untuk ke gereja, berdoa, doa makan bersama di rumah. Karena kenapa? Imam yang berfungsi. Haleluya. Amin. Dan kenapa di satu rumah kekurangan yang paling utama di satu gereja, di satu kota, bukan kekurangan ekonomi atau kekurangan vaksin atau kekurangan pembangunan, tetapi masalah yang paling besar dalam pribadi kita, waktu kurang doa dan firman Tuhan. Masalah yang paling besar, dan ini menjadi masalah waktu Imam Eli sebagai pendeta di gerejanya. Maka lahirlah Samuel, dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 5 ayat 1, dikatakan pada masa itu di gereja mereka, di rumah mereka jarang firman Tuhan. Jarang diperkatakan firman Tuhan. Jarang diperkatakan pujian penyembahan. Jarang didengarkan lagu-lagu rohani. Jarang didengarkan hal-hal yang baik. Yang selalu didengarkan bahasa keterbalikan. Dan kami pulang ke kampung, dia berkata, busuk anakmu ini, busuk. Dan saya bilang, jangan dilanjutkan lagi. Namboru, saya bilang. Iya, busuk ini, busuk. Saya bilang, kalau anakmu saya bilang busuk, terima enggak? Enggak lah, ini bapak ini enggak kayak gitu. Memang itu opung yang dulu, itu opung yang dulu. Kalau sekarang anak saya adalah ciptaan Tuhan, dia mulia di hadapan Tuhan, dia baik adanya. Tidak busuk dia, saya bilang. Dia berkata, memang hidup pendeta. Bukan masalah pendetanya, tapi
Kita balikkan sama dia pun dia nggak terima. Padahal sama kita dibilangnya, busu anakmu ini, busu anakmu ini. Dan saya bilang, ini anak yang dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Kalau kita dengar, kalau waktu di rumah, bahasanya bahasa hutan. Ada bahasa harimau lah, babiak lah, hewan-hewan yang lain lah yang ada di rumah. Tapi yang sebaliknya, waktu mereka jalan-jalan ke hutan, dilihatnya ada suara berak, setiapun. Apa rupung dia di situ? Yang menjadi masalahnya adalah kekurangan firman Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Samuel 3 ayat 1 bahwa dikatakan karena jarang firman Tuhan sehingga masalah yang terjadi. 1 Samuel 3 ayat 1, 2 ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kita berdoa di rumah kita, di hidup kita, di mulut kita, biarlah biasakan firman Tuhan. Amin. Biasakan firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah kita membenahi kehidupan kita dengan doa dan firman Tuhan. Dan kita bukan hanya siap satu hari ini menjadi modal untuk 1 minggu. Tapi tiap-tiap hari. Orang jemaat di Berea lebih baik hatinya daripada di Tesalonika. Karena mereka menyelidiki tiap-tiap hari. Orang yang belajar tiap-tiap hari akan lebih cerdas daripada yang belajar sejak ujian. Dan yang paling sulitnya adalah orang kalau disuruh buka buku, maka dia tutup buku. Waktu saya dulu, kenapa saya nggak pandai bahasa Inggris, hanya little I can? Karena waktu guru bahasa Inggris di depan, kami sengaja dari kantin sudah membawa sendok. Udah di kantong atau di kaos kaki kecap. Maka yes or no, ini to be, ini dijolok. Maka kami pun pencet-pencet jerawat lah di belakang. Padok lesi, tutup mabukon. Pokoknya menunggu bella, teng, itulah baru kecap inilah dia copot-copi, bagi ke sini keliling kecap ini. Amang bagi gelang-gelang sendok ini. Maka orang kantin pun rugi kalau kami hadir. Tapi itu jangan ditiru. Katakan bersama-sama, itu jangan ditiru. Itu jangan ditiru. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, kenapa? Waktu disuruh belajar, dia tutup buku. Tapi dibilangnya, masuklah dia. Datang bahasa Inggris, Miss. Ya, dibilangnya. Hari ini langsung dia dibilangnya, kita akan meet, kita akan. Maka semua tutup buku. Katanya, waktu dibilang tutup buku, maka kaki pun buka buku. Tapi itu dulu. Kalau sekarang ini sudah pandai-pandai anak kita ini, nggak disuruh pun sudah buka handphone semua. Sudah langsung dia dibilangnya, Ma, aku mau ngerjain ini. Tapi 5 menit aja, habis itu suka hatinya. Namun satu hal saya percaya bila kita suka doa dan firman Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, di rumah saya seringkali ada firman Tuhan. Di rumah saya seringkali ada firman. Dibalikan daripada orang yang muda ini yang jarang. Jadi kita sering-sering, katakan bersama-sama, sering-sering ada firman Tuhan. Sering ada firman Tuhan. Motto kita yang kedua, yaitu tiada minggu tanpa penginjilan. Kiranya kita melakukan penginjilan, perkunjungan, dan satu hal, ini menjadi tugas kita. Katakan bersama-sama, ini tugas saya. Ini tugas saya. Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kabar baik bagi segala bangsa. Yang mengubahkan kehidupan kita. Saya diubahkan oleh firman Tuhan. Yang dulunya bahasanya kasar, sudah mulai agak lembut. Namun tak terubah memang kayak Bataknya itu, tapi itu menjadi ciri khas. Makanya dibilang, betulnya itu betul. Tapi satu hal, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, logatnya memang, tapi sudah menyampaikannya tidak lagi bahasa yang kasar. Tidak lagi merasa rendah, tidak lagi. Karena kenapa? Ada kabar baik. Katakan bersama-sama, ada kabar baik dalam hidup saya. Ada kabar baik dalam hidup Bapak saya. Ibu kasih, mari kita baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Dua Tesalonika 3 ayat 1, 1, 2, 3, ya.
Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, tanpa kita sadari, semuanya kita sudah mulai berubah ke arah yang baik. Amin. Waktu kami pulang kampung 1 tahun yang lalu tidak berjumpa dengan anaknya abang saya, dia saya tengok sudah agak besar dia. Saya bilang, udah besar kau ya? Biasanya aku, Pak, udah. Biasanya. Menurut bapak dan mamanya itu biasa. Tapi saya yang melihatnya sudah luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, begitu juga dengan kita. Kita sesama kita di sini, biasa ibadah, biasa ini, biasa berdoa, biasa doa syafaat, biasa membicarakan yang baik. Tapi orang yang lain mendengar, udah beda dia ya. Saya pancing pun untuk marah, nggak marah lagi dia. Karena kenapa? Kita sebenarnya sudah lebih baik. Amin. Dari yang dulu. Katakan bersama-sama, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya sudah lebih baik daripada yang dulu. Saya sudah lebih baik daripada Dan yang juga kita berdoa di tahun ini lebih baik lagi, segala hal yang baik itu mengarah kepada kita dan hidup yang lebih baik. Amin. Katakan bersama-sama, hidupku lebih baik di tahun ini ya Tuhan. Hidupku lebih baik di tahun ini ya Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam memberitakan Injil. Menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Kabar baik pasti mengubahkan. Amin. Katakan bersama-sama, kabar baik pasti mengubahkan. Kabar baik pasti mengubahkan. Orang yang berjumpa dengan ular pun pasti berubah dia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang berubah dengan harimau pasti akan berubah. Apalagi berjumpa dengan bapak dan ibu, orang-orang sekeliling kita pasti akan berubah. Karena kenapa? Ada firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya sungguh sangat percaya ada Saulus yang luar biasa di kota ini. Kiranya kitalah yang membawakan kabar baik bagi mereka. Amin. Karena kenapa? Paulus dia mendapatkan penglihatan. Karena begitu jahatnya dia, begitu bejaknya dia. Ada orang yang hamil, langsung ambil parangnya, bacoknya, bacoknya semuanya. Tapi satu hal, semua jemaat berdoa, menangis. Jemaat dia berkata, kapanlah ajalku ya Tuhan? Kapanlah ya Tuhan? Waktu mereka berkumpul, mereka langsung dibacokinya. Paulus namanya. Tapi orang gak sanggup untuk menerima dia. Dia berkata, aku memang sangat benci kepada Paulus. Semua jemaat Tuhan berdoa. Namun satu hal, Tuhan katakan, dan Tuhan turun dari surga melalui satu penglihatan. Penglihatan yang mengubahkan Paulus. Buas! Waktu dia berkuda, mana, gereja mana lagi mau kita baca? Di situ di perjalanan Tarsis itu, dia mengubahkan kehidupannya. Bapak Ibu kasih, kiranya kitalah menjadi pembawa kabar baik itu. Kita berkata, kenapa? Karena tidak sanggup lagi orang-orang yang akan memberitakan, sehingga Tuhan yang turun. Niniwe diselamatkan oleh Yunus yang memang dia tidak patuh sama Tuhan. Waktu dia berangkat ke kampungnya, dibilangnya, pergi ke Niniwe. Namun dia pergi ke tempat yang lain. Dia bayar harga untuk itu. Belinya tiket, bayarnya pergi. Tapi satu hal Bapak Ibu, Tuhan sungguh sayang pada kota Niniwe. Pujian kita berkata, hai saudara seiman, minta kota Tuhan ubahkan seperti Sodom dan Gomora yang penuh dengan dosa. Kota Niniwe Tuhan sudah ubahkan. Si dempuan sedang dikerjakan. Si dempuan sedang kita kerjakan. Amin. Saya percaya banyak orang-orang yang rindu kepada Tuhan tapi dia tidak tahu jalannya. Bapak dan Ibu, kitalah menjadi jalannya. Katakan bersama-sama, saya menjadi jalannya. Saya menjadi jalannya. Bapak Ibu kasih dalam nama penglihatan. Abimelek, waktu dia melihat Sarah yang cantik, dia berkata, siapa itu? Oh itu Abraham. Cantik kali istrinya, apanya itu, bakawannya. Tanya dulu siapa itu? Itonya itu, bawa sini. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan membawakan penglihatan kepada Raja Abimelek. Dia berkata, gak layak engkau melakukan yang tidak baik ini. Sehingga Bapak Ibu kasih lewat mimpi. Katakan bersama-sama, lewat mimpi ada teguran. Lewat mimpi ada teguran. Bapak Ibu kasih, dan ini janji Tuhan dalam Kisah 2 ayat 17. Di akhir zaman,
orang-orang muda mendapatkan penglihatan, teruna-teruna mendapatkan hal-hal yang baik, orang-orang tua mendapatkan mimpi. Kiranya kita semuanya mendapatkan hal yang baik untuk kemajuan kita. Amin. Katakan bersama-sama, saya mendapatkan yang baik ya Tuhan, Saya mendapatkan yang baik untuk kemajuan saya. untuk kemajuan saya. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semuanya mendapatkan mimpi. Bagaimana mimpi ini terjadi? Karena banyak orang yang berdoa. Katakan bersama-sama, saya suka berdoa. Saya suka. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau dijatuhi hukuman salib, Pilatus menandatangani atau lemparkan. Maka datang istri Pilatus, dia berkata, sayang, rajaku yang terhormat, jangan kau ganggu orang itu. Karena tadi malam saya mendapatkan mimpi bahwa dia adalah orang yang baik. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, ada pembelaan bagi orang-orang yang baik. Amin. Kebaikan kita, ketulusan kita, kerja keras kita, pengorbanan kita, kiranya malaikat surga lah yang melihatnya dan memberikan upah yang sesuai dengan kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Mari kita baca di dalam firman Tuhan dalam Matius 27 ayat 19 bahwa istri Pilatus mendapatkan penglihatan untuk kabar baik supaya tersebar luas. Matius 27 ayat yang ke-19. 1, 2, 3, ya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, kiranya kita semuanya mempunyai mimpi-mimpi yang baik di tahun ini. Amin. Dan mimpi kita itu terbawa juga pada orang lain, mendapatkan mimpi juga. Karena kenapa? Ada dua orang-orang yang rindu diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan, karena janji Tuhan berkata, orang yang mencari pasti mendapat. Orang yang mengetuk pasti pintu dibukakan. Tidak dibuka satu pintu, ketuk pintu yang lain. Katakan bersama-sama, saya bertekun. Saya bertekun. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semuanya menjadi pemberita Injil. Dalam Yeremia 1 ayat 7 dikatakan, tidak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri. Kabar baik bagikan bagi orang lain. Mari kita baca Yeremia 1 ayat 7. Yeremia 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, biarlah kita tetap menyampaikan kabar baik. Kabar baik selalu ada di rumah kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan ini? Miliki modal. Kalau hanya sedikit yang kita miliki firman Tuhan, hanya modal daripada firman Tuhan, ibadah minggu dan KKS, maka itu masih kurang. Dalam doa pagi, dalam setiap hari pembacaan schedule kita, itu menjadi modal kita yang lebih. Katakan bersama-sama, saya memiliki modal yang lebih. Bukan hanya modal yang lebih, tenaga yang lebih. Firman Tuhan berkata, waktu engkau berjalan 1 mil, diajak kau berjalan 1 mil. Berjalan berapa mil Bapak Ibu? 2 mil. Berjalan 2 mil. Artinya apa? Ada kesiapan tenaga. Jika dengan orang berjalan pun kita sudah ngengah-ngengah, bagaimana kita dengan orang yang mengejar berpacu kuda? Satu hal, miliki modal, miliki persiapan. Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan, ada 5 orang bijaksana, ada perempuan yang kurang bijaksana. Mereka sama-sama, tapi yang membuat perbedaan persiapan hati mereka. Biarlah kita memiliki persiapan hati di tahun ini. Amin. Persiapan maju untuk berhasil. Persiapan maju meluaskan hati. Dan biarlah kita tetap menyenangkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Satu hal, sedikit yang kita dapatkan, bagikan bagi orang lain. Katakan bersama-sama, hidup yang bahagia. Katakan sekali lagi, hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia Adalah hidup yang memberi. adalah Hidup yang berbagi. hidup yang berbagi. Apa yang bukan dalam nama Yesus, bagikanlah surga bagi orang lain. Amin. Bagikanlah surga bagi orang lain. Haleluya. Haleluya. Biarlah dalam penginjilan ini, kita satu hal,
Semua kita dituntut akan memberikan pertanggungjawaban dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Dari kabar baik, dari kesembuhan, dari mujizat. Satu hal, ceritakanlah itu bahwa Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan bahwa orang akan menuntut pertanggungjawaban pada kita. Kita akan menceritakan kabar baik bagi mereka. Amin. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat 15, 1, 2, 3 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pula segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Bapak Ibu kasih, ada terkadang orang-orang yang kasar ngomongnya bagi kita. Dia langsung mau mensekat kita, memperkatakan kita. Tapi sebenarnya dia rindu pertanggungjawaban kabar baik yang kita miliki. Dia mau bagaimana hidup yang mewah dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita sudah mengalami kesembuhan. Bagaimana kita sudah menerima berkat Tuhan. Saya percaya di tahun ini tidak semua orang mendukung kemajuan kita. Tidak semua orang mendukung kekayaan kita. Tidak semua orang mendukung kecantikan kita. Tidak semua mendukung pembangunan kita. Tidak semua. Sambala Tobia selalu ada. Siapapun itu. Tapi satu hal, biarlah kita pegang firman Tuhan. Amin. Satu hal, ada pertanggungjawaban bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Yes. Tuhan Yesus katakan, jika kepada kayu yang basah pun diganggu gugat seperti ini, bagaimana dengan kayu yang kering? Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, biarlah kita semakin mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Biarlah kita tetap penuh dengan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, saya penuh dengan firman Tuhan. Saya penuh dengan firman. Kiranya kita penuh dengan kabar baik di rumah kita, dimanapun kita. Kiranya kita rindu, sama siapa lagi saya bagikan ini? Sama siapa lagi saya bagikan? Sama siapa lagi bagikan? Bapak Ibu, kabar baik bagikan bagi orang-orang sekitar kita. Firman Tuhan hidup dan akan mengubahkan. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama, firman Tuhan mengubahkan. Firman Tuhan mengubah. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, biarlah kita semuanya mempertanggungjawabkan yang kita miliki. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, biarlah kita memberi jawaban kepada siapapun yang memaksa dan meminta kita, yang menanyai mengenai perkembangan kerohanian kita. Biarlah kita jawab dengan rendah hati dan juga firman Tuhan katakan dengan lemah lembut, dengan rasa hormat dan menyadari bahwa Tuhan Yesuslah segalanya. Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Tuhan Yesuslah pertolongan kita. Dia datang untuk saya, dia datang untuk kita semua. Katakan haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang pertama tadi doa dan firman Tuhan, yang kedua adalah penginjilan, yang ketiga apa Bapak Ibu? Persepuluhan. Saya percaya mengenai persepuluhan ini tidak pala panjang lebar karena kita semuanya sudah melakukannya. Namun satu hal, biarlah kita semakin setia di dalamnya. Maliaki 3 ayat yang ke-8 sampai 10. Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3, go. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di tahun ini berkat berkelimpahan menyerbu rumah kita. Amin. Menyerbu keuangan kita. Amin. Menyerbu hal-hal yang baik bagi kita. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, kita selalu katakan waktu persembahan terbaik kita, kiranya kita angkat dan kita katakan, Tuhan, saat ini saya mengutus Engkau. Berbicaralah pada uang kita, mungkin uang yang kita persembahkan pada hari ini, saya utus Engkau. Tapi Engkau tidak berhenti, kawan-kawanmu suruh kembali datang ke tempat ini.
suruh datang ke dompet saya. Bapak Ibu kasih di dalam nama Yesus, ini firman Tuhan ini dimulai dari pemberian persembahan terbaik waktu kami di Kinasi Bogor, di mana Bapak Ketua kita, dia berkata, saya tahu hamba-hamba Tuhan di sini paling masih memiliki mobil Fortuner, dan yang paling parahnya masih ada yang jalan kaki. Namun saya mengerti firman Tuhan. Namun hari ini berikanlah yang terbaik persembahan Bapak Ibu. Saya sudah hitung waktu itu dan puji Tuhan, saya berangkat pertama ke sana ditraktir oleh jemaat Tuhan. Tiket saya di booking oleh jemaat Tuhan, diberkatilah kiranya keluarga itu maju di dalam Tuhan. Dan saya mengantongi, saya hitung-hitung, ya tinggal 800.000. Ini ongkos berarti harus naik ILS lah, yang apa-apa. Saya korbankan waktu itu, saya ambil 2 yang merah, tinggal 6. Wah, saya berkata, Tuhan 200.000. Ini Tuhan yang bisa hari ini saya. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, Tuhan lipat gandakan 30 kali lipat dari yang saya taburkan pada saat itu. Dan itulah saya bawakan lagi, saya naik pesawat kembalinya ke tempat ini. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, Tuhan tidak mau berhutang. Kita berdoa di tahun ini, biarlah keuangan kita juga Tuhan campur tangan. Amin. Keuangan yang baik. Dan firman Tuhan katakan, apakah Tuhan tidak menghalau belalang-belalang pelahat bagimu? Kiranya, dan Tuhan katakan dalam satu firman Tuhan mengenai kekayaan dan keuangan, Tuhan katakan, ujilah aku. Ujilah Tuhan dalam pemberian Bapak dan Ibu. Pemberian kita adalah pemberian lintas generasi. Pemberian kita adalah pemberian korban yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Satu hal untuk kita, tiada bulan tanpa persepuluhan. Tapi kalau kita gaji mingguan, berikanlah dengan mingguan. Dan saya tidak panjang lebar di sini karena kita semua sudah melakukannya. Katakan kiri kanannya, engkau sudah melakukannya. Engkau sudah melakukan. Saya sudah melakukannya. Saya sudah. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Yang selanjutnya, yang keempat, menjadi murid dan menggandakan diri. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 54 ayat yang ke-13. Yesaya 54 ayat yang ke-13. Yesaya 54 ayat yang ke-13. 1, 2, 3 ya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan bersama kesejahteraan mereka. Ini doa kita hari ini, seluruh anak-anak kita menjadi murid-murid Tuhan. Amin. Dan kita selalu berdoa anak sulung menjadi hamba Tuhan di rumah Tuhan. Yes. Amin. Dan buah sulung selalu kita bawakan ke rumah Tuhan. Namun satu hal kita percaya, janji Tuhan berkata, apakah hanya satu Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? Semua. Kita baca sekali lagi. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Kita ganti dengan kata seperti ini. Semua anak saya akan menjadi murid Tuhan Yesus dan besarlah kesejahteraan anak-anak saya. 1, 2 ya. Semua anak saya akan menjadi murid Tuhan Yesus dan besarlah kesejahteraan mereka, anak-anak saya. Besarlah kesejahteraan kepada mereka di tahun ini. Amin. Kita mendengarkan kabar-kabar yang baik di tahun ini dari anak-anak kita. Dan kita melihat anak-anak dari anak-anak kita. Kita melihat cucu-cucu kita sehat panjang umur kita. Amin. Kita lihat kebaikan Tuhan, menyaksikan bahwa Yesus hidup dan berkuasa dalam segala kehidupan kita. Dalam pemuridan ini memang perjuangan, tapi satu hal, 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, 2 Timotius 2 ayat 2, firman Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, apa